Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Baktinusa. Saya dari Teknik Mesin Polinema PSDKU Kediri. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam alat ukur. Nah, untuk pertama-tama sebelum kita lanjut, kita harus mengerti dulu apa pengertian dari alat ukur tersebut. Jadi untuk alat ukur sendiri itu merupakan sebuah alat yang tujuannya untuk pengguna membantu dalam mengetahui nilai suatu besaran, baik itu besaran nilai maupun kondisi dari sebuah komponen. Nah, untuk yang pertama kita ada dual tester. Jadi di sini dual tester sendiri merupakan alat ukur yang digunakan untuk pengukuran kondisi kendaraan, apakah kendaraan tersebut masih prima atau tidak. Nah, jadi untuk memastikan kendaraan tersebut bahwa masih layak atau tidak, sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya kerusakan. Nah, untuk bagian-bagian dual tester sendiri di sini ada jarum penunjuk atau pointer untuk yang nomor 1. Lalu ada skala pengukuran, lalu ada skrup penyetel angka 0, saklar pemilih atau selektor, kabel merah, dan juga kabel hitam. Untuk pembacaan dual tester di sini ada beberapa bagian ya, diantaranya 8 silinder, 6 silinder, dan 4 silinder. Nah, misalkan kita menggunakan yang 4 silinder, nanti perhitungannya kita akan menggunakan yang 8 silinder dan dikalikan 2. Artinya untuk mengukur RPM atau sudut dual mesin yang kendaraannya 4 silinder, maka digunakan skala 8 silinder. Setelah terbaca hasil pengukurannya, kita kalikan 2. Nah, untuk penggunaan dual tester di sini, yang pertama kita arahkan function switch pada posisi dual. Jadi kita putar function switch-nya, di situ ada tos pemutarnya, kita arahkan yang dual. Lalu kita kalibrasikan, kita set ke angka 0. Lalu selanjutnya kita hubungkan penjepit atau kabel hitam dan merah. Untuk yang kabel hitam kita hubungkan ke massa atau chassis dari mesin, dan untuk penjepit kabel yang merah kita hubungkan dengan koil negatif. Lalu selanjutnya kita nyalakan mesin, lalu kita biarkan sebentar atau kita setel ke mesin idle. Nah, yang selanjutnya kita baca angka dari dual tester tersebut yang telah ditunjuk oleh jarum penunjuk. Apabila yang diukur 4 silinder, maka kita gunakan yang 8 kali silinder dikali 2 seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita asumsikan hasil pengukuran tersebut penunjuknya mengarah ke angka 26. Ini untuk yang 4 silinder ya. Jadi kita kalikan 2, jadi 26 kali 2, maka didapatkan hasil sudut dual testernya 52 derajat. Untuk selanjutnya ada tachometer. Jadi di sini tachometer merupakan sebuah alat yang sering digunakan untuk mengukur titik aman atau titik tidak aman atau berbahaya dan menunjukkan kecepatan rotasi pada suatu kendaraan. Jadi tachometer itu digunakan untuk mengetahui rotasi pada kendaraan. Nah, di sini ada bagian-bagian tachometer, diantaranya ada 16 bagian atau 16 part. Yang pertama ada penyalur putaran, tip sentuh cekung, tip sentuh cembung, pemanjang, penyalur putaran, dan
dan ada LCD, tombol plus, ada juga tombol power, maksimum penyimpanan data, dan tombol minus. Untuk penggunaan takometer sendiri, yang pertama kita harus nyalakan alat yang akan kita ukur. Kita nyalakan dulu alat yang akan kita ukur. Tunggu hingga kecepatannya stabil. Lalu kita pasang lightning bar dan pit takometer. Lalu kita nyalakan takometer tersebut dan kita pilih mode pengukuran kecepatan. Kita bisa menggunakan mode default atau mode bawaan. Lalu kita dekatkan takometer ke objek yang akan kita ukur atau ke objek yang berputar. Kita dekatkan sehingga pit bersentuhan dengan objek, dan kita pastikan kita lakukan dengan hati-hati agar kita tetap selamat dalam melakukan pengukuran tersebut. Nah, lalu kita tekan tombol pengukuran untuk membaca hasilnya. Nah, lalu selanjutnya ada odometer. Nah, di sini odometer, kebanyakan dari kita tidak mengetahui odometer. Mungkin banyak kita mengetahuinya tapi tidak tahu namanya. Di sini odometer biasanya yang ada di speedometer motor atau di dashboard motor di situ. Untuk odometer sendiri merupakan alat yang menunjukkan hasil seberapa jauh sih kita menggunakan kendaraan tersebut. Jadi kita dari titik A ke titik B itu berapa jaraknya gitu, berapa jarak jauhnya. Nah, di sini akan tertera di odometer nantinya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis odometer. Nah, di sini odometer ada dua, odometer analog dan odometer elektronik. Seperti biasa, odometer analog biasanya menggunakan jarum sebagai penunjuknya karena masih analog. Nah, sedangkan yang elektronik sudah menggunakan yang digital atau angkanya sudah tertera gitu. Maka jika odometer analog biasanya yang analog ada yang jarum, ada yang angkanya yang berputar. Kebanyakan yang di kendaraan-kendaraan itu yang khususnya sepeda motor yang lama itu odometer yang nominalnya berputar. Lalu ada cara kerja odometer. Di sini odometer sebenarnya alat ukur yang langsung dapat kita lihat hasilnya ya, karena pembacaan datanya jauh lebih mudah karena angka langsung ditunjukkan oleh odometer itu. Jadi angka tersebut menggambarkan jarak yang sudah kita tempuh menggunakan kendaraan tersebut. Jarak tersebut biasanya dihitung dalam satuan kilometer ya. Kebanyakan yang satuan kilometer. Nah, lalu selanjutnya ada total station. Sebenarnya total station ini bukan ranah saya yang di teknik mesin khususnya. Total station biasanya digunakan mungkin untuk teknik industri dan sebagainya macamnya, tapi saya akan jelaskan sedikit mengenai total station. Jadi total station sendiri merupakan alat pengukur jarak dan sudut, baik itu horizontal maupun vertikal, secara otomatis khususnya. Total station sendiri dilengkapi dengan memori atau dilengkapi dengan chip memori, sehingga data nanti bisa kita pindahkan ke komputer dan nantinya akan dibaca. Untuk penggunaan total station, yang pertama kita akan memasukkan data awal, diantaranya koordinator dari stasiun, deskripsi,
tanggal pengukuran, temperatur udara, dan lain-lain seperti itu. Lalu yang kedua, kita masukkan data titik stasiun, misalnya kode stasiun, tinggi alat, nomor titik stasiun, kode identitas, dan lain-lain. Lalu selanjutnya data masukan dari titik detail. Dari titik detail ini misalkan kode operasi, ketinggian dari prisma pemantul atau reflektor, nomor titik detail sebagai contoh, kode identifikasi stasiun, seperti itu. Lalu yang terakhir merupakan data dan processing data. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, data-data yang telah kita ukur menggunakan total station tadi akan dimasukkan ke chip memori dan kita akan pindahkan ke komputer untuk selanjutnya akan dibaca. Nah, alat ukur yang terakhir adalah barometer. Di sini barometer kebanyakan digunakan untuk mengukur tekanan udara ya. Bukan kebanyakan, memang fungsinya digunakan untuk mengukur tekanan udara. Biasanya digunakan untuk ramalan cuaca seperti itu. Nah, untuk prinsip kerja barometer sendiri sebenarnya ada beberapa jenis ya untuk barometer sendiri, tapi yang saya gunakan hanya air raksa, barometer air raksa, dan barometer aneroid karena kebanyakan yang digunakan dua jenis ini. Untuk yang barometer air raksa, kita harus membawa ke ketinggian kurang lebih 300 meter dengan diletakkan di tempat yang tertutup, terhindar dari sinar matahari, tidak ada pendingin atau penghangat ruangan, supaya nanti hasil dari pengukuran akan presisi atau pas. Nah, setelah ditempatkan di tempat yang sesuai, nanti barometer ini akan berbunyi secara otomatis ketika tekanan airnya naik. Nah, setelah itu kita bisa mengecek hasil dari pengukuran tersebut. Nah, sedangkan untuk yang aneroid kita tidak perlu membawa ke ketinggian tertentu karena sebagian besar telah diatur pada tingkat dasar permukaan laut. Tapi jenis ini kita harus perlu mengatur sesuai dengan kondisi suhu wilayah tersebut. Caranya dengan kita memutar screw setting menggunakan obeng. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.